Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ada back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator ya. Kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semua Sobat Nganu? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan sekarang sungguh amat spesial. Dari kemarin banyak banget yang request ke gue. Nggak serius. Nggak serius. Karena rata-rata pembicara di podcast gue rata-rata cewek. Dan banyak juga yang ngajakin gue untuk bilang ke gue untuk Min tolong dong sekali-sekali cowok. Ya udah nih gue turutin. Kebetulan gue juga lagi recording di Prambors. Halo sobat kau gimana sih? Kaula muda. Halo kaula muda. Ini lu harus bawa masa lu ke gue ya. Langsung saja kita shout out ini dia. Coki Bear. Cok becek gue. Maksudnya di depan abis hujan becek banget, banyak genangan. Gue jadi geter. Banyak HP-nya. Oh iya. Vibrate. Coki Bear. Apa kabar bro? Baik men. Baik. Jadi buat teman-teman nih ya yang belum dengerin podcast gue di Prambors Podcast, tolong dengerin. Iya. Ngebahas. Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Bahas apa ya? Biasalah Sara agama. Kalian tim bacot. Tapi ngomong-ngomong ya, sekarang kan lagi di FWB Podcast ya. Gue mau nanya dari lu berdua ya. Pandangan dulu deh secara general. FWB menurut lu apa sih? FWB menurut gue balik lagi ya artinya kan friends with benefit gitu ya. Sobat Nganu ya. Ini Beryl ya, ini Beryl gitu. Ya, oke ini suara Beryl. Ya, suara lu gitu. Halo. Oke, ini suara Coki. Sobat Nganu ya? Iya. Halo Sobat Nganu. Jadi Sobat Nganu ini Beryl. Jadi menurut saya Salah. Ya menurut gue FWB itu friends with benefit, di mana hubungan sama orang yang di luar pacaran gitu, tapi benefitnya macam-macam gitu, nggak selalu mengenai seks gitu ya, nggak tahu maksud seks. Mungkin benefit itu banyak banget, mungkin ada yang dia mempunyai power di saham, mungkin ngomongin saham. Ada juga yang mungkin saham apa nih? Saham benih? Saham murni. Oh. Maksudnya murni naruh saham di perusahaan. Oke. Kalau lo dari lo Cok apa Cok? Belum selesai sih gue. Oh belum ya, sorry. Anjing ya. Gimana? Lanjut Ber. Gak selalu mengenai itu tadi sek ya. Gue sambil galer. Sorry. Dikasih tahu lagi. Titit gue bercabang. Ya jadi ya banyak banget yang mungkin dikasih sama pasangan FWB-an lo gitu. Tapi mungkin gue gak tahu sih datanya di Indonesia banyak kan mengenai FWB-nya mengenai apa sih, mengenai sek atau apa. Ntar aja bahas. Silakan Coki. Menurut lo FWB apa? Kalau dari gue sendiri yang gue tahu nih ya, gue agak serius sedikit nih. Suara lu jadi berat banget gini sih Cok. Gimana Cok? Sebenarnya asli emang berat. Oh, oke. Hidupnya. Beban hidupnya. Sebenarnya kalau yang gue tahu nih, dari gue sebenarnya udah tahu kalau FWB tuh memang ketika lo nggak pengen sebenarnya gak usah. Ini podcast dia kalau yang ngatur sih. Oh iya. Gue udah tahu kalau emang FWB ketika lo nggak mau berhubungan lebih sekedar dari pacar gitu, dan ada opsi lain itu yang bernama FWB yang lo sama-sama mendapatkan kebutuhan entah physically, kalau enggak secara kebutuhan fisik itu maksudnya ditonjokin gitu. Kebutuhan fisik. Benar. Tampolin, cukur alis, cukus kumir. Ya apa itu lagi? FWB. Maksudnya kayak ketika lo nggak mau komitmen dulu ya, jalannya ya mungkin ber-FWB agar lo tetap berhubungan dengan kolega lo gitu. Kolega. Emang FWB nggak butuh komitmen? Ada mungkin. Kalau kata Mimin, FWB itu berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Bener ya? Bener lah. Iya, secara tidak langsung juga lo akan membuat sebuah komitmen tapi untuk tidak berkomitmen sama dia. Bener. Tapi ya dari lo berdua ya, lo pernah punya pengalaman FWB nggak? Coki banyak. Ini dari siapa dulu nih? Dari Coki dulu atau dari Beryl? Lo dulu aja. Apa? Oh gue dulu deh. Oke. Kalau gue ada. Maksudnya dari lo dulu terus ngomongin gue kan. Anjing emang lo tuh bangsat. Udah biar dari gue aja. Saling menjatuhkan satu sama lain si Gue bangsat. dulu aja. Gue dibilang pernah ya, pernah kali ya. Pernah. Mungkin ya. Dapat apa aja lo?
patah. Buset, Patah. Gue dicecer banget nih, gue dicecer banget kayak pembunuh nih buset. Cok, sorry Cok. Ya kalau yang dapat ya selayaknya seperti yang lo ceritakan di podcast lo nih, FWB gitu kan. Cuma mungkin yang ngebedain waktu itu gue ada beberapa. Oke. Oh, banyak. Maksudnya banyak. Maksudnya Ada klasifikasinya. Gini. Mungkin gue nggak bakal ketika gue berpacaran gue nggak akan mengkhianati pasangan gue gitu. Tapi nggak bisa Reak di nafasnya anjing ya. Oke. Ketika gue berpacaran gue tetap berkomitmen. Oh ini pacar gue dan gue nggak berselingkuh lah ibaratnya kayak gitu. Kalau saat pas gue jomblo gitu, ya mungkin ini keputusan gue belum ingin berkomitmen, jadi gue kayak yaudah gue main kesini dulu. Maksudnya main ngapain sih? Tahu. Main apa Main gitu? sama ya beberapa kolega lah ya kan, beberapa temen gitu. Main apa? Gue pengen tahu main apa sih? Main catur kan? Main Nggak catur, mungkin main PS bisa. Bisa. Kebetulan waktu itu gue main kartu samgong tapi sambil telanjang. Gue kira lu itu aturannya rulesnya kayak kalau kalah buka satu kancing ya. Biasa sambil minum kalau kayak gitu. Iya. Truth order kan Iya. jadinya. Dan Uang gua- dulu kali ya. Kalau gue paling ya kurang lebih selayaknya kayak gitu ya. Ya sama kayak FWB pada umumnya, cuma waktu itu sempet ya sama ada yang baper juga gitu salah satu, dan akhirnya kayak Lu yang baper ya? dikit. Dia banyak. Kenapa lu bisa lu baper sih? Iya. Ya mungkin karena waktu itu sempat ada salah satunya intens. Intensnya terlalu berlebihan. Intens main PS-nya. Intens sampai dulu Waktu nih itu- kontakannya. Kontakan ya, jadi Kontak fisik. terlalu lebih. Kontak fisik pun dan kontak gak fisiknya gitu ya. Itu Ini waktu- terlalu berlebihan. Iya, gak oke. yang seharusnya seperti yang Oke. lo kasih tahu gitu. Iya. Jadi mungkin di situ timbul lah. Percikan-percikan api. Di antara gua dan dia juga pun sama-sama akhirnya, tapi gua nggak memutuskan untuk bareng-bareng. Akhirnya kayak ya udah aja. Si cewek ini berjalan backgroundnya waktu aja. itu apa? Waktu itu apa? Satpam. Satpam di Bank Mandiri waktu itu. Oh, iya. Bukan cowok dong anjing. Ada satpam cewek. Kalau gue sih lebih ke situ aja mungkin. Nah setelah mungkin kelar gitu akhirnya ya gue mencari lagi dong. Balik lagi. Sebenarnya tuh cowok butuh nggak butuh gitu. Oh, masa sih? Tapi kalau butuh kalau ada ya kenapa enggak sih? Ya ingin tapi tak ingin gitu. Kalau dari Kalau lu lu Ber? gimana? gue gak tahu ya, ini lo yang berdua yang menilai ya. Semuanya sama sobat nganu ya. Mhm. Gue dulu pernah berselingkuh. Oke, enggak apa-apa. Nggak apa. Enak kok. Nggak apa-apa. Ketika Iya. iya. Kenapa? Ketika apa? Ketika lu punya satu aja bahagia apalagi punya dua. Gitu. Pusing pak, tadi, pak. Sumpah pusing parah ini. Oke, balik lagi nih Ber. Gimana Ber? Lu berselingkuh nih. Gue berselingkuh. Cewek gue udah tahu. Lu mengkhianati cewek lu. Gak usah ditebelin bangsat. Enggak dong. Orang udah tahu. oke, Jadi gue waktu itu berjalan ya maksudnya udah lumayan lama sama cewek. Sebentar lah, itu 8 bulan lah ya. Tapi 8 bulan itu termasuk lama, sih. lo. Selingkuh lama lo 8 bulan. Bentar. Ini lu pacaran berapa lama? Sekarang Enggak yang waktu itu lu selingkuh. 8 tahun. 8 bulan. 8 bulan. Pacarannya 8 bulan. 8 bulan. Selingkuhnya Selingkuh 5 bulan. si anjing. Berarti 3 bulan pertama masih aman-aman aja ya. Iya. Nah, biasanya ya cowok atau cewek yang atau siapapun itu yang sedang berselingkuh ya, pasti ada reason why-nya kenapa lu bisa selingkuh Iya, gitu. Pada saat itu alasan lo apa? Alasannya si cewek ini punya sesuatu yang nggak didapat sama cewek gue. Ya balik lagi, brengsek gua. Kan. Apa yang nggak lu dapat dari cewek lu? Apa? Apa yang nggak lu dapat? Iya, apa sih? Gue pengen tahu gitu. alasannya gitu ya? apa sih ketika Pasti kan orang ada gitu? alasannya ketika dia selingkuh, mungkin nggak mendapatkan sesuatu yang dari ceweknya gitu kan. Entah fisik ataupun apa gitu. Kalau misalkan di Indonesia ada sektor perdagangan, Oke. sektor transportasi. Nah, gue nggak dapat salah satunya dari sektor perdagangan waktu itu. Perdagangan apa kalau boleh tahu? Bukan perdagangan, lebih ke sektor apa ya? Kalau di bukan Kominfo, apa sih kalau di sini Menteri Wisnu Tama tuh apa? Pariwisata. Pariwisata gue nggak dapat. Apa lo kurang Jadi gua sentuhan gitu? bukan Lu dong. kurang jalan-jalan. Waktu itu selingkuhan gue nyembah sawi. Jadi tuannya 15.000. Kira nyembah pesut bangsat. Kayak tahu tuh Raditya Dika. Iya, jadi kayak ada di salah satu sektor yang gue nggak dapet. Akhirnya once gue sama si orang ini ada di satu bar lah ya waktu itu. Apa nama Karena barnya cewek apa? gue tuh nggak, baik lagi gue menghargai prinsip cewek gue untuk nggak memilih itu. Oke. Tapi saat itu di bawah di bawah pengaruh teman-teman sekitar ya, teman-teman sekitar di bawah alkohol. pengaruh alpukat. Jadi accident. Abis itu kita ngomong, lo punya cowok dan gue punya cewek gitu, mau gimana? Oh, selingkuhan lo tuh punya cowok juga. Punya cowok juga dan gue punya cewek juga, dan akhirnya Sama-sama nakal berarti ya. Ngakal nih. Terus Nachkal. Iya. terus. Ya udah, abis itu ya, gue nggak tahu ini FWB apa bukan, tapi gue sama dia memang nggak pernah berhubungan apa-apa. Nggak berhubungan apa-apa.
Apa-apaan di dalam Masa arti sih? ngapain sih? Enggak, gue nggak ngapain. Masa? Iya. Lah kan katanya accident. Kok yang gue tahu? Ya accidentnya ya begini nih ya. Apa tuh? Apa namanya ngobrol, tapi intim ngobrol. Tapi Ngobrol bersentuh lidah. Tapi lidahnya main. Telanjang anjing. kagak nyampe telanjang dia. Oke. Oh iya. Terus iya. pada saat itu gimana? Apa? Berjalan ya kan. Tadi Berjalan. lu seperti yang lu bilang nggak ada hubungan apa-apa. Di saat itu juga lu punya pacar, sama-sama Iya. punya pacar gitu. Ya waktu kita melakukan semuanya yang ya maksudnya ya Umumnya kalau- cowok sama cewek gitu. Umumnya cowok sama cewek gitu ya. Ngewe Jalan gitu. jalan Hah? Bukan dong. Enggak gue enggak kayak gitu. Gue enggak nyampe kayak gitu waktu Oh, itu. enggak. Nah, makanya gue bertanya ini tuh FWB apa ya? FWB apa bukan sih? Tapi kalau misalkan gue tanya ke lu ya, benefit yang lu kasih ke dia apa? apa? Benefit yang lu kasih ke dia apa? Selain seks ya? Gue orangnya lucu. Fanny bisa menghibur gitu. Nah dia ngakunya begitu. Sule lu. Dia ngakunya begitu. Lebih ke Andre. Gitu. Hanusa. Terus. Nah waktu itu dia ngomongnya gitu karena lo bisa ya pertama memang kita ngomong dan mungkin emang ada benih-benih awal ya. Apa? Benih apa? Jadi kita Lu FWB baru ya. kenal udah langsung nanam benih? Bukan dong. Benih-benih. Obrolan seru-seru gitu. Lu Nyambung, kamshot kan? Jadi kita backgroundnya memang di salah satu bukan lembaga ya, komunitas gitu. Komunitas. Pecinta ular kobra waktu itu kan. Panji anjir. Anjing. Nah gitu. Abis itu gue selanjutnya gue ngomongin sama dia kayak ya kita pernah jalan bareng gitu-gitu. Nah Berapa lama? 5 bulan tuh ya? 5 bulan. Jangan-jangan lo lebih intens sama selingkuhan lo jangan-jangan nih. Enggak, sumpah kagak. Tapi secara saksi mata gue mempunyai bukti-bukti itu. Oh, Siapa silakan. anjing? Silakan dikeluarkan. Tapi uniknya di sini. Kita gue mau nanya juga ini FWB apa bukan? Soalnya ada momen di mana di saat gue jalan sama cewek gue, ini cewek ini cemburu. Nah, selingkuhan gue ini cemburu. Nah, makanya gue bingung nih. Makanya gue bilang tadi udah tumbuh benih-benih dari awal karena di saat kita ngomong di pas accident itu terjadi, terus kayak udah dibilang jalanin dulu aja. Iya, emang lagi zaman sih kayak gitu. Iya, karena balik lagi gue tuh sama dia tuh partneran di komunitas itu. Oh. Di UKM itu, UKM berkuda waktu itu ya. Ada UKM di kampus gue lah. Lu suka gaya kuda? Hah? Lu suka gaya kuda? Maksudnya balap kuda, Oh. balap kuda. Cuma gue gak ada duit buat beli kuda. Kuda 1M Pak sekarang. Dogi aja dogi. Hah? Dogi. Dia pelihara anjing. Oh. Kalau lu pernah selingkuh enggak? Gue selingkuh tuh mungkin pernah kali ya. Gue pernah waktu SMA, mungkin bukan keselingkuh, lebih kayak hubungan gue lagi ada di ujung tanduk gitu. Masih waktu bangsat gue nih, SMA, ini. waktu Iya. gue SMA, terus Oke. pada saat itu ya gimana sih rasanya orang lu punya hubungan di ujung tanduk terus lu kayak sama-sama nggak intens, lo bercakap terus ketemu juga lagi jarang gitu kan. Oh iya, lu berarti lagi bosen-bosen ya di situ, Cok. Lagi bosan-bosan. Lu bosan Cok? Enggak. Oh, parah. Gua Leo ya? Gua Leo ya? gila. Enggak semua Leo begitu ya. Tapi yang ini bangsat. Gue jujur bukan tipikal yang bosenan. Oke. Gue bukan tipikal yang bosenan. Tapi pada saat itu mungkin kayak waktu itu gue pacaran sama di kelas gue. Oh. Waktu di Lu SMA. suka sama yang kecil-kecil? Enggak gede. Gue suka yang gede tapi agak kecil. Maksudnya? Maksudnya gimana? Umurnya. Umurnya. Ngalah bercanda. Jadi waktu itu adik kelas gue beberapa kali pacaran sama adik kelas gue sih. Oh, oke. Beda umur lah ya. Oke. Sama adik kelas gue di SMA. Emang lagi di ujung tanduk. Terus akhirnya gue mendapatkan perhatian lain nih. Intention. Dari Nah, itu yang kejadian sama Cewek gue. lain. Lanjut. Itu kayak gue. Dapatkan dari cewek lain. Mungkin kalau gue bilang sebut selingkuh, bisa selingkuh karena gue waktu itu posisinya masih di ujung tanduk, gue belum putus tapi gue udah berhubungan sama cewek lain gitu kan. Apanya berhubungan? Maksudnya ngobrolnya. Oh, Ngobrolnya dong. waktu itu enak banget kan? Enak banget masakannya. Iya. Iya. Lidahnya juga enak. Sate Padang kan pakai lidah Oh, sapi. iya. Oh, ya. benar. Nah makanya di situ gue pun cukup kayak mikir juga kayak pas gue lagi renggang, terus muncul si cewek ini. Tapi pada saat itu cewek itu tahu lu punya pacar kan? Tahu. Gua kira lu yang kayak enggak, aku enggak punya pacar. Ih, bacot. Enggak, Iya, enggak. ada beberapa yang kayak gitu. Gue bukan tipikal yang kayak gue punya pacar terus gue ngaku punya pacar. Gue kalau Iya, punya iya. pacar, ya gue punya Iya. kayak gitu. Iya. Gue pasti mengakui pacar gue. Gak iya. tahu ya pacar gue ngaku apa enggak. Enggak, dia ngomong udah punya pacar tapi lagi banyak berantem. Iya, basi. Tapi bener sih. Ngomong-ngomong soal selingkuh ya, gue lebih seneng kayak misalkan ketika lu lagi nge-approach sama orang atau lu lagi berada di fase yang kayak, aduh lagi caur banget sama pacar gue. Ketika ada orang yang nanya gitu, mending lu jujur aja gue punya pacar gitu. Iya, bener. Ketika orang itu bisa nerima, ya ayo. Iya, itu yang kejadian sama gua. Iya benar. Tapi gue juga pernah sih di fase kayak gitu. Ketika gue LDR jauh banget nih ya, terus Wah, tiba-tiba LDR di nih. sini kayak Tapi menurut gue hangat ya. Menurut gue mungkin kalau LDR
lo dapat kasih sayangnya, cuma nggak dapat sentuhannya gitu doang kan? Iya nggak sih? Bisa nggak sendawa? Sorry disclaimer ya. Gue bukan nggak mau bahas lagi hubungan gue sama dia. Emang kita udah lost contact banget karena pisahnya nggak baik-baik gitu. Tapi mungkin karena ini buat pembelajaran ke sobat nganu juga. Gitu ya. Jangan selingkuh lah. Iya. Ya gimana ya kalau gue ya secara general aja gini ya. Gue cari aman si anjing. Gue kasih kesimpulan bahwasanya selingkuh itu setiap orang ketika lo selingkuh pasti punya alasannya kenapa gitu. Tapi tetap aja perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Benar. Tetap aja salah gitu. Selama nggak ada komitmen dari nggak ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Iya, korelasinya itu emang benar-benar udah. Sekuat apapun alasan lo, cewek gue kayak gini-gini ya tetap aja salah nyet gitu. Tapi menurut lo ya, kalau selingkuh salah cowoknya atau salah ceweknya? Siapa yang salah gitu mungkin ya. Menurut gue ya, yang salah yang menerima menurut gue. Ketika misalnya gue pacaran sama cewek, nah si cewek ini ada yang deketin lah cowok. Ketika dia udah mulai membuka pintunya, kayak ngeladenin, itu kan bisa aja kayak entah chatan atau teleponnya itu kan bisa aja dikategorikan selingkuh kecil kalau menurut gue. Wow. Mikro ya. Iya kan? Maksudnya itu termasuk selingkuh kecil. Maksudnya mikro cheating. Tetap gue pernah kayak mungkin ngalamin kayak si ceweknya ini berhubungan dengan cowok lain. Menurut gue ya salah ceweknya. Maksudnya ngobrol gitu ya. Tanpa benar. Tanpa sepengetahuan diem-diem lah. Gue nggak tahu lah. Ketika gue tanyain dia selalu ngelak. Menurut gue nggak bakal nyalahin cowoknya. Gue pasti salahin cewek gue. Karena yang buat dia bisa kayak gitu kan pasti balik lagi dari si cewek gue gitu. Gue nggak bakal pernah nyalahin orang cowoknya gitu. Iya sih. Tapi kalau dari lu berdua ya, orang sudah dikategorikan selingkuh. Kalau Coki kan tadi bilang tuh yang kayak chat intens. Kalau dari lu gimana, Ber? Nah ini nih. Biasanya ada cewek yang kalau kamu udah chatan sama cewek lain, aku anggap itu selingkuh. Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Selama gini loh, banyak juga cowok yang orangnya friendly, banyak temen ya, cewek. Ada. Gitu kan. Banyak temen cewek, jadinya ya selama ini gini ya. Gue ada contoh kasus sih. Misalkan ada ya gue sendiri di hubungan gue sendiri sebenarnya. Gue contoh kasus dong. Iya. Gue orangnya banyak teman cewek memang. Nah terus teman doang. Teman doang. FWB kan juga teman. Tapi ciuman anjing. Kagak anjing. Enggak, tapi cium kening ya. Yoi. Nganterin pulang. Makasih doang nih. Enggak ngewe. Kening bapaknya. Ngenteng dong. Ngewe thank you. Bisa lanjut dong. Lanjut. Kamu Coki. Bukan kamu salah. Jadi gini, cewek gue sampai sekarang tuh mulai belajar bahwa dia nggak mau cemburuan, nggak mau sesimpel kayak gue punya teman cewek. Ya karena memang backgroundnya dari awal pertama kita jadian pun teman gue cewek juga dulu lumayan banyak. Equal lah sama teman cowok gue gitu. Tapi pertanyaan apa? Kalau menurut lo dalam hubungan lo, kalau orang udah selingkuh tuh apa gitu? Nah, kalau lo udah melakukan apa gitu? Oke, batasan lah ya, lebih ke batasan. Batasannya berarti emang tadi kan cewek gue memang udah mau belajar buat nggak cemburuan gitu kan. Nah sekarang pun kayak ya udah tolak ukurnya jadi berubah. Dulu tuh kayak sesimpel gue chatan atau teleponan, gue bisa dimarah karena dia merasa dia punya hak bahwa cowok gue selingkuh dengan cara teleponan dan chat tanpa sepengetahuan sama dia, sepengetahuan dia. Tapi sekarang tolak ukurnya berubah gue sama cewek gue. Cewek gue menganggap bahwa selingkuh itu adalah di saat lo berhubungan sama orang tanpa sepengetahuan sama dia, sepengetahuan cewek gue. Satu, dan yang kedua udah naruh perasaan. Taunya dari mana? Kayak mungkin dari isi chat sih sebenarnya sih. Kayak mulai ada pembahasan-pembahasan yang nggak diperluin gitu. Misalkan lu ngomongin sama si cewek lain ini ngomonginnya tentang awalnya ngomongin nggak gini kali ya. Awalnya ngomongin tentang kerjaan tiba-tiba gimana mantan lu? Nah itu ngajak jalan terus. Tiba-tiba lu kalau ada apa-apa cerita aja sama gue. Nah itu. Nah itu menghindari. Jadi ingin diprioritaskan gitu ya kan. Jadi memang bisa disalahkan dari hal itu gitu. Kalau lu hal-hal kecil lah itu yang kayak gue bilang, hal-hal kecil kayak gitu kan bisa, ya itu bisa aja dari chat, telepon gitu kan bisa dikategorikan selingkuh kecil. Cuma ada bedanya juga, si cewek ini kan ada semua lah, nggak cowok nggak cewek, ada protektif sama posesif ya kan. Biasanya kalau protektif ketika lo mau jalan sama siapa mau kata yang ngabarin. Kalau ngabarin kan, gue tahu jalan sama dia, gue tahu jalan sama dia. Kalau posesif kan, lo lebih ke ngelarang. Iya. Gue mau jalan sama teman gue nih, cowoknya ada 3, ceweknya ada 3 juga. Nggak boleh. Itu kan lebih ke posesif. Tapi kalau diajak mau nggak? Boleh. Maksudnya gue yang diajak. Nggak apa-apa. Tapi gue tetap ngabarin. Gitu. Karena kan semua orang ya punya
misal sebelum gue kenal sama si cewek ini, dia udah punya teman duluan sebelum gue, cuy. Iya benar. Iya, Benar sih, benar, benar. Jadi makanya kayak lebih kayak gue tahu, teman-teman lo ini, teman-teman lo ini. Yang penting kan kabar aja, gue tahu lo sama siapa gitu nggak sih? Lagi Lebih di mana sama siapa, ngapain. bobo sama dia, mau bobo sama siapa? Iya. Maksudnya lagu itu. Gue pernah bilang ke cewek gue bahkan kalau kamu nggak apa-apa, maksudnya marah gitu. Tapi jadi kayak semacam lo punya teman cowok nggak apa-apa, gue punya teman cewek nggak apa-apa. Baru kemarin gue ngomongin sama dia, baru banget kemarin Pek. Sumpah. Abis itu gue bilang tapi selama jadi kayak jangan jadi nggak peduli. Maksud gue peduli harus tetap ada karena ini pacaran. Iya. Nah peduli harus tetap ada dan selama lu nggak develop feeling ke orang-orang itu dan lu masih menganggap gue ada, ya nggak apa-apa. Cuma asal jangan posesif kata lu bilang. Kalau posesif kan berarti kan marah doang tapi nggak ada solusinya. Itu. Solusinya biasanya solusi tidur tuh di bawah. Solusi tidur. Polisi aja. Polisi anjing parah banget. Parah banget. Mimin parah banget kata. Solusi anjing. Tapi ngomong-ngomong selingkuh ya. Menurut lu ya, lebih parah selingkuh fisik Fisik, atau wah. selingkuh hati? Ini pertanyaannya. Kalau lo kan lo yang pernah selingkuh, Ya. gimana? Hati sih. Kalau solusi selingkuh fisik, maksudnya tampol-tampolan gitu. Ya itu. Ciuman. Ya itu kan bisa aja jadi FWB-an, ya kan? ONS, tapi tetap ada perasaan gue punya cewek nih gitu. Lu? Gue nggak dua-duanya sih. Hati tuh berat, Pek. Berak. Kalau gue sih lebih milih yang nggak dua-duanya sih, sama berat. Ketika lo tahu dia selingkuh fisik pun lo jadi kayak anjir. Yang tadinya ini sama gue kok, wah, apalagi lagi hubungan gitu ya. Gue lebih kayak milih nggak ada yang selingkuh lah di antara gue. Gue nggak selingkuh, dia nggak selingkuh. Tapi secara level beratan mana maksud gue? Maksud dia? Berat ya jawabnya. Inilah perasaan sih, gue lebih ke perasaan aja. Nah, sih. perasaan berat sih. Kalau gue maksud gue lebih milih si cewek ini selingkuh perasaan aja gitu. Iya. Biar gue aja yang sakit. Tergantung Jok, misalkan gini ya, lu kan emang udah maksudnya tadi Coki bilang pakar FWB. Datanya sebenarnya kebanyakan orang yang selingkuh fisik atau selingkuh hati sih. Maksudnya di dalam FWB itu tuh kebanyakan fisik atau hati sih. Sebenarnya sih kalau FWB dari konsennya sendiri ya dari fisik sih. Cuman kalau menurut gua yang paling parah sih hati sih. Ketika lu sama nih orang tapi hati bukan buat lu kan sakit banget. Itu anjing. Ya kan buat apa lu sama-sama bikin komitmen kalau hatinya bukan buat lu anjing. Love of my life ya, jadi love of my life. Bener kan? Tapi rata-rata kalau misalkan selingkuh itu yang paling parah sih cewek sih. Apalagi kalau udah pakai hati. Kan kita nggak tahu isi hati dia gue deh. Iya gak sih? Kalau cowok kayak iseng-iseng like foto cowok atau komen-komen instastory riak-riak gitu. Kalau cewek kan bisa lebih halus dan lebih terjaga. Kan kita cowok tuh selingkuh juga goblok juga, gampang ketahuan. Kalau cewek tuh anjing. Halus cuy. Tapi memang cewek kebanyakan sekalinya sayang banget. Kalau misalnya selingkuh dia bisa sampai selingkuh sama orang itu berarti udah parah banget tuh. Susah bikin ngerubah ininya dia tiba-tiba untuk jadi selingkuh gitu. Apa mungkin cewek memang gampang nyaman kali? Ya nggak sih? Tergantung juga sih. Iya sih ya. Tergantung bawa kunci mobilnya apa kan? bisa. Ya, Ya kan bisa aja tiba-tiba nyaman kan bisa aja. Just take lah. Wah iyalah. Tapi iya juga sih. Tapi so far ya selingkuhan tuh lebih ngelihat harta atau perbuatan sih? Sorry ya kita telepon di wartel ini kebetulan emang. Apa tadi selingkuh lebih ke perasaan? Lebih lihat harta atau lebih kenyamanan sih kalau orang rata-rata cewek? Nih gue dulu ya. Nih kalau menurut gue ketika di hubungan agak renggang dan dia nggak ada yang perhatiin, itu pasti dari nyaman dulu sih kalau menurut gue. Oke, nyaman. Muncul dulu nih. Akhirnya dia punya penggantinya. Oke. Menurut gue selingkuh harta ya ada aja, cuma awalnya mungkin dari kayak dianya tadi ya udah kehilangan perhatian, terus muncul perhatian baru dari cowok lain gitu. Tadi kenyamanan lu? Kalau gue itu si selingkuhan gue ini nyamperin gue karena gue punya skin Parsa, skin Alucard, ML banyak banget. Gue kaya di ML tuh. Lebih kenyaman sih, waktu itu dia nyaman sih sama gue. Maksudnya kayak kalau yang gue tahu karena kita pas jalannya masih patungan. Ini baik lagi ya, bukannya ini karena pertanyaan dan mungkin bisa jadi pembelajaran. Maksudnya gue juga sampai sekarang pun nggak nyalahin dia dan nggak nyalahin cowoknya juga. Maksud gue kayak ya udah kita ya buat pembelajaran orang lah. Maksudnya lo bahagia juga sama cowok lo, gue bahagia sama cewek gue. Jadinya ya udah sekarang kita ya udah gitu aja. Jadi pembelajaran aja lah. Bukannya gue mau bahas-bahas lagi. Ayo terus. Oke kali ya di penghujung kali ya. Pesan
lo buat para pendengar Sobat Nganu sekalian nih. Sobat Nganu nih. Pesan kesan lo bisa masuk di FBB Podcast. Keren banget ini podcast ya, Cok. Nah, ini peres Lo nih. dulu dong. Ini Lo peres. dulu dong. Lo dulu dong. Pesan dulu pesan. Lu dulu deh, Cok. Lu dulu. Lu belum dapat gua. Gila. Lu belum dapat gua. Gue cari dulu deh pesannya. Iya. Kalau gue mungkin untuk Sobat Nganu mungkin yang lebih suka FWB kali ya. Iya. FWB selingkuh apapun itu. Gue dapat. Nih, menurut gue ketika lo nggak berkomitmen dengan siapapun gitu, boleh-boleh aja FWB menurut gue. Pun kan nggak ada yang disakiti gitu. Yang tersakiti kan mungkin dari gue sendiri atau dianya gitu. Nggak usah sambil gitu, bisa nggak? Menurut gue kayak gitu, boleh-boleh aja FWB. Tapi ketika lo punya pacar ya kayak, ya udah lo fokus aja sama pacar lo. Ngapain sih lo kemana-mana gitu? Pas lo jomblo lo kemana aja gitu aja sih. Saran gue buat Sobat Nganu, ini lebih ke teknis ya menurut gue. Orang-orang yang dengerin Overt FWB, gue berharap bahwa tolonglah, yang pertama jangan minta Mimin buat cariin FWB-an. Karena Mimin ini membuat konten Overt FWB sebagai yang pertama pembelajaran untuk lo semua. Biar lo semua tuh bisa educated maksud gue mengenai FWB ini. Ini bener banget. Pilihan pilihan aja sih. Pilihan Sobat Nganu mau angle-nya mau gimana. Lo mau nerima itu sebagai suaranya bagus, bikin gue jadi tenang, nggak apa-apa. Ada juga yang pilihan buat ya udah pembelajaran. Oh ternyata orang-orang begini tuh gini. Ada juga mungkin cewek yang sebenarnya abis diselingkuhin cowoknya, dia dengerin lu karena pengen tahu cowok gue kok bisa gini kenapa. Iya. Banyak sih, banyak solusinya banget cari kayak solusi. gitu. Makasih ya Min. Oke, makasih ya Min. Sama-sama. Makasih ya Min ya udah melahirkan Overt FWB. Weh, kayak mencurahkan isi hati gue. Mungkin gue ada ini sih request, mungkin nanti ada videonya kali ya pas lagi FWB. Ini kita take podcast ada tirainya, kita sampai sekarang nggak tahu nih Mimin bentuknya kayak gimana. Ganjar Pranowo. Anjing. Ada lagi nggak Ber? Kesan. Kesan apa nih? Kesan bisa ngobrol di sini. Ya gue jujur second IG gue ngefollow lu Overt FWB. Bener sumpah gue ngefollow. Gue pengen tahu nih siapa sih yang diundang kayak gimana. Gue senang bisa join di sini. Gue senang banget nyet. Bapak gue ngefollow FWB juga. Karena bapak gue kan punya teman kan. Nah, namanya Baharudin. Ya udah. Udah. Di podcast kita udah di sini mau lu ulangin lagi anjing. Locok. Kesan. Kesan seru. Jujur gue juga pengen Apa? punya FWB ya. Wah, hai. Si bisa. Canda. Kenapa? Canda kali aja kan. Canda. Nggak, maksudnya tadi si Mimin bilang si bisa lu punya FWB. Oh, iya, Bisa. bener. Kenapa nggak bisa? Cari temen lo nih. Bener. Yang single. Bener. Iya. Bener. Lu masih nanya nggak? Gue pengen nanya satu hal nih. Boleh. Apa? Sebelum sebagai Mimin Overt FWB, yang paling bisa banget dapat FWB tuh gue apa Coki menurut lo? Dari personanya atau apa? Jujur. Iya. Lu sih. Anjing. Tapi nggak menutup kemungkinan. Bener. Karena Iya. FWB tuh nggak semestinya kayak harus konteks lu ganteng. Bener. Enggak. Kalau lu nyari berduit ya lu jadi ini aja bangsat. Iya. Maksudnya jadi FWB. Iya, maksudnya bisa aja kayak lu personanya bisa menghibur kan bisa aja. Iya. Kamu kenapa sama dia? Tasya. Humoris. Iya. Buat cewek gue ya. Ini Siapa nama cewek lu? Hah? Apa nama Instagramnya? Iya, wayang. Ntar gua dia mah. Podcast yuk. Diam. Gue pengen tahu. Nama cewek gue tuh Jessica. Wah. Jessica. Oke. Pokoknya buat Sobat Nganu ya, Nama cewek gue Jessica. request lah bikin video nih, si Mimin suruh bikin video lagi FWB-an aja udah. Oke lah ya. Makasih Coki Beril udah ngobrol bareng gue di sore hari ini. Thank you Thank Joko. you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan Bye.